Mas Gatot terus kemudian menemani Kiai Ma'ruf di kantor wakil presiden. Nah, di situ tadi banyak sekali Mas tugas-tugasnya, dan ini strategis ya, urusan nasional, urusan bangsa ini, dan memang sedang mengurusi bangsa Mas. Jadi yang dulu dicita-citakan sama Bunda, kita manggilnya Bunda. Iya. Kita manggilnya Bunda. Ketika ini, lah wayai saiki, wayai ngurusi waktunya Mas. Dan memang tanggung jawabnya ada di depan mata kita, ada di atas meja kita sekarang. Nah, seberapa besar sih Mas? Seberapa banyak tanggung jawab yang hari ini dilakukan, coba diatasi lah? Ya, sebetulnya pada saat saya pertama kali datang join Pak Setwapres itu sampaikan saya diminta bantu untuk 3 hal ya. Okay. Pengentasan kemiskinan, stunting, dan reformasi birokrasi. 3 area itu. 3 area yang nggak gampang ya. Wah. Karena target-targetnya agresif, tetapi di samping satu nggak gampang, di sisi lain ini saya sangat antusias. Kenapa? Lah ini kan basis-basisnya warga kita semua yang kita urusi, gitu ya. Betul. Kalau kita lihat piramida Indonesia, ya di the bottom-nya ini kan teman-teman Nahdien ini. Ya, banyak yang banyak berkutat di stunting, kemiskinan, yang kalau kita opini benar harusnya ini sebuah kerja besar untuk mengangkat harkat hidup dan kualitas hidupnya warga kita di Nahdien. Dan kenapa itu saya sangat antusias, Mas Jali. Nah, saya minta satu tambahan ke Pak Setwapres. Izinkan saya ikut mengurus sumber daya manusia. Kenapa? Karena kalau kita memang punya aim untuk memiliki daya saing, melahirkan generasi yang unggul, dan di 2045 kita ingin masuk sebagai yang disebut dengan Indonesia Emas, itu harus by design, Mas. Betul. Nggak bisa ujuk-ujuk, nggak ngelakuin apa-apa. 2045 kita berjaya. Iya. Itu harus by intention, nggak bisa unintention. By purpose. Jadi saya sampaikan ke Pak Ses bahwa saya ingin sekali mengurus sumber daya manusia. Dan satu indikator yang secara khusus saya sampaikan adalah bagaimana Human Capital Index Indonesia itu bisa kita tingkatkan. Nah ini kan ada dua terminologi nih. Ada indeks pembangunan manusia, ada indeks modal manusia. Indeks modal manusia. Ya kan, indeks modal manusia. Kalau indeks pembangunan manusia itu lebih memotret hari ini seperti apa. Ya, betul. Ya kan? Dan lebih kalau kita bicara tentang pendidikan, ini lebih kepada akses. Tapi kalau kita bicara tentang indeks modal manusia, kita bicara pendidikan, ini udah lompat. Kita bukan bicara hanya akses, kita bicara mutu. Jadi yang dilakukan pemerataan itu bukan hanya orang bisa bersekolah, tapi bagaimana orang atau penduduk kita bersekolah dengan mutu yang baik. Nah, ini udah tingkatannya lebih advance lagi. Dan ini kalau kita bicara tentang indeks modal manusia ini komponennya kan ada 2 ya. Satu tentang bagaimana kita mengatasi stunting sebagai input ya, input dari sumber daya manusia kita. Karena kalau orang udah kena stunting itu ya, setelah 2 tahun susah Mas di recover. Daya kognitifnya sudah sulit berkembang, otaknya juga sulit berkembang, sehingga ini upaya kita mengatasi stunting ini akan menentukan bagaimana kualitas generasi ke depan. Yang kedua, kalau pendidikan kita nggak cukup bermutu, maka tidak menghasilkan yang disebut dengan sumber daya manusia yang produktif. Yang akhirnya, kalau ini tidak ditangani secara serius, maka bonus demografi yang disebut dengan 2038 kita akan mencapai bonus demografi itu, angkatan kerja kita sedemikian besar, kalau tidak produktif itu bukan lagi aset, Mas.
Iya. Itu overhead, itu tuh beban, Itu beban, Mas. Itu beban. Ya. Dan diingat 2050 kita akan berhadapan dengan aging population. Setelah bonus demografi, kita akan masuk ke aging population. Ini kan bergerak nih. Iya. Nah, aging populationnya akan jadi beban luar biasa. Luar biasa. Nanti. Iya, Nah, kira-kira itu.